Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kali ini tentang notasi sigma ya, di mana notasi itu dilambangkan dengan seperti huruf E atau seperti huruf M, itu melambangkan sigma. Sigma artinya sum, jumlah. Jadi kalau misalkan ada sigma Fi, I1 sampai N, jadi yang bergerak itu I. I itu adalah bilangan asli ya. I adalah bilangan asli. Jadi mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu I ya. Jadi kalau misalkan sigma Fi, itu artinya berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 dan seterusnya sampai Fn. Kalau sigma X, sigma I saja itu berarti I-nya yang bergerak. Dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa sifat yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau sigma dari K, di mana I sampai N, berarti K di sini adalah konstanta. Jadi kalau misalkan ada K ditambah K ditambah K dan seterusnya sampai K, ini sebanyak N, itu dilambangkan dengan K I1 sampai dengan N. Berarti kalau ini ada N suku, maka total semuanya adalah NK. Jadi dengan demikian, sigma I1 sampai N untuk K itu adalah nilainya NK. Jadi kalau misalkan, sambil contoh misalkan 3 ditambah 3 ditambah 3 dan seterusnya, ini misalkan ada 20, itu artinya 20 kali 3. Jadi 3-nya sebanyak 20 kali. Berarti nilainya 60. Gitu ya untuk yang pertama. Lalu kalau misalkan yang 20 ini misalkan disebutnya mulai dari K5, ya berarti diakhirinya di K24, ya kan? Di K24. Sehingga kalau misalkan I-nya itu bukan dari 1 tapi dari P, maka sesungguhnya banyaknya suku itu adalah N-P tambah 1. Jadi tadi seperti hanya kalau misalkan dimulainya dari suku ke-5, suku ke-6 3 juga, suku ke-7 3 dan seterusnya, suku ke-2 5 3 itu juga sebanyak 20. Ya, sampai 24, berarti itu juga sebanyak 20 suku. Nah, jadi kalau misalkan dari mulai 1 berarti ada N, kalau dari mulai P berarti banyaknya suku adalah N-P tambah 1. Jadi kalau misalkan N I1 I5 sampai 24, itu berarti banyaknya suku adalah 24 kurangi 5 tambah 1. Berarti ada 20 juga. Gitu ya. Jadi sebanyak 20. Kemudian kalau misalkan dia berkaitan dengan konstanta, jadi misalkan 1 mulainya bukan dari 1 tapi dari 3 misalkan. 3, 6, 9 dan seterusnya misalkan sampai 60. Nah, ini berarti sama saja dengan 3, 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 20. Nah, berarti ini pernyataan ini identik dengan 3 sigma I1 sampai dengan 20 untuk I. Jadi 3-nya bisa dikeluarkan. Begitupun dengan sini. Jadi KFI itu sama saja dengan sigma dari KFI sama saja dengan K kali sigma FI. I1 sampai dengan N. Kemudian kalau penjumlahan atau pengurangan berarti tinggal dipecah aja menjadi 2 suku. Misalkan
sigma I1 sampai 20 untuk 3I plus 4. Nah, itu sama saja dengan sigma I1 sampai 20 untuk 3I ditambah dengan sigma I1 sampai 20 untuk 4. Nah, ini boleh dituliskan demikian. Artinya dipisah menjadi dua suku atau dua fungsi. Begitupun untuk pengurangan dan begitupun untuk kalau batasnya dirubah ya. Jadi kalau batasnya dirubah, bawah ditambah K, atas ditambah K, maka rumusnya dikurangi K. Contoh misalkan seperti yang tadi kalau diurut, jadi misalkan sigma I 1 sampai dengan 20 untuk I, saya tuliskan misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 20. Nah, ini saya pecah. Ini 5, berarti ini mulai 6. Ini artinya sigma I 1 sampai 5 untuk I ditambah sigma I 6 sampai 20 untuk I. Nah, itu penulisannya berarti bisa dipecah menjadi beberapa suku. Dan itu dilanjutkan. Nah, ini sifat yang ke-8 ya. Lalu menghitung 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu berarti ada berapa suku? Ini kan ada 15 suku ya. Ini ada 15 suku. Maka cara menulisnya boleh aja. Yang ini dirubah menjadi sigma I1 sampai dengan kurangi 5 berarti 15. Maka ininya bertambah 5. Jadi I tambah 5. Karena saat I-nya 1 berarti dia harus 6. Saat I-nya 2 dia harus 7. Saat I-nya 3 harus 8 dan seterusnya. Nah, itu penulisan bentuk lain dari 6 sampai 20 untuk I. Jadi kalau batasnya dikurang 5, maka rumusnya ditambah 5. Nah, jadi ini yang nomor 6. Begitupun yang nomor 7 tinggal dibalik aja. Oke, itu sifat-sifatnya. Untuk nilai jumlah bilangan asli N pertama, itu rumusnya adalah setengah N kali N plus 1. Itu rumus umumnya. Kemudian untuk jumlah kuadrat bilangan asli, jumlah kuadrat N bilangan asli yang pertama itu adalah 1/6N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Itu rumus umumnya. Nah, ini nanti kita akan buktikan kalau memang diperlukan. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah jumlah kubik N bilangan asli yang pertama adalah 1/4N kuadrat kali N plus 1 kuadrat, atau boleh juga dituliskan begini. Boleh juga dituliskan setengah N kali N plus 1 dikuadratkan. Nah, jadi kuadrat dari yang pertama. Rumusnya. Untuk yang pertama, itu kan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai dengan N ya. Misalkan di sini N-2, ini N-1, N ya. Nah, kalau ini misalkan dijumlahkan, nih 1 dengan terakhir, 2 dengan 2 yang terakhir, 3 dengan yang 3 terakhir. Itu semuanya adalah 1 plus N ya, ditambah 2 ditambah N-1 ditambah 3 ditambah N-2 dan seterusnya. Itu sebanyak semuanya adalah sebanyak N per 2. Jadi ini semuanya sebanyak N per 2. Kenapa N per 2? Karena dua suku digandengkan. 1 dengan terakhir, 2 dengan 2 terakhir, 3 dengan 3 terakhir, dan seterusnya. Nah, ini kalau ditambah 1 plus N, ini juga 1 plus N, ini juga 1 plus N, dan seterusnya. Semuanya 1 plus N. Nah, ini sebanyak
Ada n per 2 suku. Berarti kesimpulannya total semua adalah n per 2 kali 1 plus n. Atau n per 2 kali n plus 1. Gitu ya. Nah ini adalah rumus Sn sebenarnya. Sn dari jumlah bilangan asli yang pertama. Yang pertama, misalkan diketahui X1 adalah 4, X2 adalah min 4, X3 5, X4, X1 tambah X3, X5, X2 tambah X3. Oke. XI 1 sampai 5 itu artinya berarti mulai dari X1 ya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. X1 nilainya 4, X2 nilainya min 4, X3 5, X4 itu X1 dan X3. Berarti 4 tambah 5, X4 itu X2 ditambah X3. Nah itu X5. X4 dikurangi 4 dikurangi 4 habis. Kemudian ini 1, ini 9, berarti total semua 15 ya. 5 tambah 9, 14, tambah 1, 15. Jadi total semua 15. Nah itu nilai yang dimaksud. Jadi XI itu artinya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Sigma XI 1 sampai 6 untuk 3I min 4 ditambah sigma I7 sampai 12 untuk 3I min 4 ditambah sigma I13 untuk sampai 18 untuk 3I min 4. Oke. Di sini pilihannya 1 sampai 6 semua. Berarti harus diubah. Jadi ini diubah. Sigma I 7 sampai 12 untuk 3I min 4-nya diubah. Sedemikian hingga batasnya kita nyatakan 1. 7 dikurangi berapa hasilnya 1, itu kan berarti kurangi 6 ya. Ini minus 6. Berarti ini pun harus minus 6. Harus minus 6 berarti 6. Nah kalau dia minus 6 berarti rumusnya tambah 6. Ya, jadi kalau dia minus, kesininya jadi plus. Dikurangi 4. Maka didapat sigma I1 sampai 6 untuk 3I plus 18 min 4. Dengan demikian sigma I1 sampai 6 untuk 3I plus 14 gitu ya. Oke, itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan yang ini. Sigma I13 sampai 18 untuk 3I min 4. Nah, kita akan berubah juga dari 1. Berarti 13 ke 1 itu berarti minus 12. Ini juga ngikut. Minus 12 berarti 6. Nah, rumusnya kalau minus 12. Minus 12 berarti ininya adalah tambah 12. Jadi I tambah 12. Ya, jadi tambah ya, bukan kurang. Min 4 sama dengan sigma I1 sampai 6 untuk 3I plus 36 min 4. Berarti sigma I1 sampai 6 untuk 3I plus 32. Nah sekarang semuanya sudah sama. Berarti untuk suku yang pertama I1 sampai 6 dengan rumus 3I min 4. Lalu yang kedua sudah dirubah 1 sampai 6. Tapi rumusnya 3I plus 14. Sedangkan yang ketiga I1 sampai 6 dengan rumus 3I plus 32. Nah total karena batasnya sama 1 sampai 6. Berarti ditambahkan 3I, 3I, 3I. Berarti 9I kan. Min 4 tambah 14, 10. 10 tambah 32 berarti 42. Nah, jadi rumusnya berubah sekarang. Menjadi
sigma I 1 sampai 6 dengan rumus 9I plus 42. Bisa dimengerti? Berikutnya. Sigma I 1 sampai 4 untuk 4I plus 10. P1 sampai 4 untuk 12 min P. Sigma N 1 sampai 4 untuk 3N plus 2. Oke, ini tinggal hurufnya aja ya dirubah ya variabelnya. Di sini variabelnya dalam K. Berarti I dalam jadi K, P jadi K, N juga jadi K. Jadi semuanya jadi K. Berarti kalimatnya menjadi semuanya dalam K ya. K1 sampai dengan 4 berarti untuk 4K plus 10. Begitupun yang tengah K1 sampai 4 untuk 12 min K. Yang ketiga pun sama. K1 sampai 4 untuk 3K plus 2. Nah karena semuanya sudah dalam K berarti bisa digabung. K1 sampai 4. 4K min K plus 3K berarti 6K. 10 tambah 12, 22. Tambah 2 jadi 24. Jadi rumusnya menjadi 6K plus 24. K1 sampai 4. Bisa dimengerti maksudnya? Kita lanjutkan. Sigma I 1 sampai 10 untuk I kuadrat tambah 4I tambah 3. Di pilihannya I 1 sampai 5. Berarti yang ini kita pecah menjadi 2 suku ya. Atau menjadi 2 rumus. Jadi I 1 sampai 5 untuk I kuadrat plus 4I plus 3 dilanjutkan. I 6 sampai 10 karena dilanjutkan. Rumusnya tetap karena melanjutkan saja. Nah karena yang di pilihannya 1 sampai 5 berarti yang 6 sampai 10 dirubah. Menjadi 1 sampai 5. Bawah kurangi 5, atas ngikut kurang 5. Berarti rumus tambah 5. Rumusnya jadi tambah 5 semua. Jadi yang tadinya I menjadi I tambah 5. Nah sehingga rumusnya I 1 sampai 5. Untuk yang I kuadrat, I plus 5 kuadrat jadi I kuadrat ditambah 2 kali I kali 5 jadi 10I. 5 kuadrat berarti 25. Terus 4 kali I 4I. 4 kali 5 berarti 20. Tambah 3. Jumlahkan I 1 sampai 5. I kuadrat 10 tambah 4 berarti 14I. 25 tambah 20 tambah 3 berarti 48. Nah digabung dengan yang pertama. I 1 sampai 5 untuk rumus I kuadrat tambah 4I tambah 3. Sehingga total semua I 1 sampai 5. I kuadratnya ada 2. Berarti 2I kuadrat. 4 tambah 14I berarti 18I. 3 tambah 48 berarti 51. Jadi rumusnya menjadi 2I kuadrat tambah 18I tambah 51. I 1 sampai 5. Bisa dipahami? Berikutnya. Nah sekarang diminta nilai. 3K plus 12 untuk K 4 sampai 10. Nah karena ini belum terurut maka kita urut dulu. Rumusnya kita rubah. Jadi kalau K-nya dirubah menjadi 1 maka dia kurang 3. Ini pun kurang 3 jadi 7. Berarti rumusnya tambah 3. Ya. Nilainya tidak berubah, hanya berubah urutannya aja. Nah berarti gampang hitungnya 1 sampai 7 berarti ada 7 suku. Dengan rumus 3K ditambah 9 tambah 12, 21. Nah, dengan menggunakan sifat notasi sigma, jadi ini dipecah menjadi 2 suku. 3K ditambah sigma K1 sampai 7 untuk 21. Ini 3-nya bisa dikeluarkan. K1 sampai 7 untuk K ditambah. Ini berarti ada konstanta. Berarti 7 kali 21. Nah catatannya di sini bahwa sigma I 1 sampai N untuk I
Itu rumusnya adalah N per 2 kali N plus 1. Begitupun yang ini. Berarti ini N-nya ada 7. Berarti 7 per 2 kali 7 tambah 1. Ini untuk rumus yang ini. Nah, rumus yang ini adalah demikian. Dengan menggunakan rumus ini. N-nya berarti 7. Ya. Sedangkan yang ini menggunakan sifat konstanta ya. Jadi kalau I 1 sampai N untuk K berarti NK. Nah, begitupun yang ini. NK atau KN boleh. Oke, kita lanjutkan. Berarti 3, ini 7 dibagi 8. 8 bagi 7, 4 ya. Balik 7 kali 4. Sedangkan ini adalah 147 ya. 147 ditambah dengan 21 kali 4. Berarti 84. Ditambahkan 4 tambah 7, 11. Tambah 1, 5. 5 tambah 3, 13. Tambah 1 jadi 2. Jadi 231. Bisa dimengerti? Berikutnya. Diketahui sigma K1 sampai N untuk 21. Berapa N-nya? Oke. Karena K itu konstanta. Untuk K di sini indeks ya. Karena hurufnya K. Berarti ini adalah N per 2 kali N plus 1. Itu harus 21. Kalikan aja 2 semua. N kali N plus 1 adalah 42. 42 itu perkalian bilangan berurutan. Urutan yang paling bisa adalah 6 kali 7. Kan urut nih. Berarti N-nya adalah 6. Karena 6 kali 7, 42. N-nya 6, 6 kali 6 tambah 1, 7. Ya, jadi N-nya adalah 6. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Diketahui sigma PI I6 sampai 30 15. Berapakah sigma I6 sampai 30 untuk 3 min PI? Oke. Kita gunakan sifat dulu. Berarti ini sama saja dengan sigma I6 sampai dengan 30 untuk 3 dikurangi sigma I6 sampai 30 untuk PI. Nah, untuk PI-nya kan sudah ada nih 15. Ini berarti 15, sudah ada nilainya. Nah, lalu biar urut, kita rubah. Kurangi 5, 1, kurangi 5, 25. Angka 3-nya tetap 3, karena dia konstanta. Nah, berarti ada 25 kali 3, dikurangi 15. 75 dikurangi 15, berarti 60. Jadi nilai dari sigma 3 min PI I6 sampai 30 adalah 60. Bisa dipahami? Berikutnya. Ditentukan pernyataan sigma K7 sampai 10 untuk 2K kuadrat apakah sama dengan 2K kuadrat plus 6. Begitupun untuk pernyataan 2, 3, dan 4. Oke, kita cek satu-satu. Untuk yang pertama dulu. Yang pertama batasnya diubah dari 7 menjadi 1. Berarti ini kurangi 6. Kurangi 6, 4. Maka ini harus ditambah 6 kuadrat. Nah, ternyata tidak sama. Ini jabarannya adalah harusnya adalah K kuadrat plus 12K plus 6. Jadi identik dengan rumus K1 sampai 4 untuk 3K kuadrat 36K plus 18. Tidak sama dengan ini. 2 ya. 2K. Ini 2 bukan 3. Nah, tapi tetap tidak sama ya. Karena nilainya harus ada 3 suku. Ini 2. Ini 2 jadi 2K. Ini 24K. Ini 12 harusnya. Jadi nomor 1 salah. I2. Min 1 dipangkatkan I plus 1.
Jadi kalau I-nya 1, 2. Min 1 pangkat 2 itu 1. Di sini 4I min 4. Berarti 4 dikurangi 2, 2 ya. Oke. Kita tambahkan 1 semua. Kita tambahkan 1. Ini dirubah dulu. Biar kelihatan. Tambahkan 1, 2 berarti kurangi 1 jadi 6. Tetap selisihnya ini 4. Tambahkan 1, 10 kurangi 1, 14. Tambahkan 1, 18 kurangi 1, 22. Nah ini 24 sendirian. Ya, jadi nilainya tidak berubah. Cuma berubah bentuknya. Nah sekarang kita cek. Untuk I-nya 1, 1 kali 2. Benar. Untuk I-nya 2, min 1 kali 6. Benar. Untuk I-nya 3, 10 kali 1. 10 benar. Dan seterusnya benar. Tapi 24 salah. Karena I-nya 7 itu harusnya 26. 28 dikurangi 2 itu 26. Nah jadi yang salah ini harusnya 26. Jadi yang I2 salah. Untuk yang suku yang terakhir ya. Jadi untuk yang terakhir salah. Ini salah. Berikutnya. Untuk yang I3. Bawah kurangi 1. Atas kurangi 1. Berarti rumus tambah 1. Rumus tambah 1. Sehingga kalau difaktorkan. K plus 1 kali K plus 1 tambah 1. Berarti sigma K plus 1 sampai 2. K plus 1 kali K plus 2. Nah berarti benar. Yang ini benar. Yang keempat. K-nya kurangi 4. Berarti 1. Kurangi 4 berarti 5. Berarti rumusnya tambah 4. Kuadrat. Batasnya K1 sampai 5. 7-nya dikeluarkan. Faktor kuadratkan jadi K kuadrat 8K plus 16. Oke, berarti benar. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Saya mengerti? Kita lanjutkan. Penulisan notasi sigma yang sesuai dengan penjumlahan 2 min 4 plus 8 min 16 plus 32 min 64. Oke. Kita anggap dulu semuanya plus ya, semuanya plus. Berarti 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Berarti kalau dituliskan I1 sampai 6 untuk 2I. Nah itu rumus umumnya. Atau kalau di situ K berarti ini K. Kalau di situ N ya berarti ini N. Nah di situ di rumusnya K semua. Oke, kita asumsikan ini K. Oke. Nah karena selang-seling, maka kalau selang-seling berarti ada perkalian negatifnya nih. Berarti ada min 1-nya. Min 1 kalau pertamanya genap berarti K plus 1. Untuk 2 kali K. 2 pangkat K. Cari yang min 1 dengan dipangkatkan K plus 1 atau min K. Atau boleh juga K1 sampai 6 untuk min 1 kali min 2 pangkat K. Karena min kali min itu plus. Ya, jadi min ketemu plus jadi min dan seterusnya. Berarti jawabannya kalau enggak yang seperti ini ya bentuknya yang seperti ini. Berarti yang E. Ini K ya, bukan N ya. Ini berarti N dong ya. Kalau N semua, kalau K semua. Gitu ya. Bisa dimengerti? Berikutnya.
Jumlah dari 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah seterusnya sampai 122. Oke, kita lihat penjumlahannya atau perubahannya. 2 ke 5 itu tambah 3. 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 11 tambah 3. Berarti total semua adalah 3N. 3N tambah berapa? Kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena suku pertamanya adalah 2. Jadi UN-nya adalah 3N min 1. Itu UN-nya. Kenapa kurang 1? Karena mulainya sukunya 2. Bukan, suku pertamanya 2, bukan 3. Lalu ini adalah 122. Berarti 3N sama dengan 123. Maka N 123 dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1. Jadi 41 N-nya. Berarti kalau ditulis sigma N 1 sampai 41 dengan rumus 3N min 1. 1 sampai 41, 3N min 1 ini salah. Bukan 3N plus 2. Kita lihat yang 0. Berarti kalau 0, bawah kurangi 1, atas kurangi 1, berarti rumus ditambah 1. Ya, kalau kurang 1 berarti rumus tambah 1. Sehingga kalau mulainya dari 0 sampai 40, maka rumusnya 3N plus 3 kurang 1, berarti plus 2. Jadi 3N plus 2 itu hanya jika rumusnya mulainya 0 sampai 40. 0 sampai 40. Berarti yang nomor A, yang opsinya. Bisa dipahami? Berikutnya. Dari bentuk 1, 2, 3, 4 ini yang identik dengan sigma N1 sampai 10 untuk N-5 kuadrat. Oke. Kalau 1 sampai 10 N-5 kuadrat itu kalau dijabarkan ini identik dengan N1 sampai 10 untuk N kuadrat 2 kali N kali min 5 berarti min 10N 5 kuadrat 25. Kalau misalkan menggunakan sifat berarti kita persuku ngitungnya ini 10 N kuadrat min 10 sigma N1 sampai 10 untuk N plus sigma dari N1 sampai 10 untuk 25. Ada 5 kuadrat. Ini bisa menjadi 5 kuadrat. Atau bisa juga 10 kali 25. Jadi 250. Jadi bisa 5 kuadrat, bisa 250. Yang ini benar. Yang I3 juga benar. Nah yang I2 salah, yang I3 salah. Ini salah, ini salah. Jadi jawabannya 3 dan 4. Bisa dipahami? Berikutnya. Sigma dari 2N plus 5. Berarti kita diminta menghitung ya. Nah kalau menghitung ini kalian bisa menggunakan rumus yang sudah disiapkan tadi. N1 sampai 25 untuk 2N. Berarti ini 2N. 2-nya saya tarik keluar. Lalu sigma N1 sampai 25 untuk konstanta 5. Nah untuk yang rumus jumlah bilangan asli yang pertama sudah ada rumusnya. N per 2 kali N plus 1. Jadi 25 per 2. Ingat tadi rumusnya ya. Sigma I 1 sampai N untuk I. Itu rumusnya adalah N per 2 kali N plus 1. Sedangkan yang konstanta I1 sampai N itu adalah NK. Berarti yang ini pun sama. Berarti 25 kali 5. 2-nya coret. Ya, sama-sama ada 2. Berarti 25 kali 26. Ini 25 kali 5. Ini 25. Ini 25. 25-nya keluarkan. 26 tambah 5. Berarti 25 kali 31. 750 ditambah 25. Jadi 775. Bisa dipahami? Berikutnya.
Penulisan notasi sigma yang sesuai dengan penjumlahan 2, min 6, 10, min 14, plus 18, min 22. Ini prinsipnya sama. Jadi kita asumsikan plus semua, berarti 2 plus 6 plus 10 plus 14 plus 18 plus 22. Ini kan berarti plus 4 semua ya. 4 semua. Berarti rumusnya adalah pasti 4N. Karena rumus pertamanya 2 berarti 4N min 2. Itu adalah rumus UN-nya. Tinggal sigmanya adalah N-nya mulai 1 ada 6 suku. Berarti N1 sampai 6. Nah, lihat opsinya. 1 sampai 6 semua. Nah, berarti tinggal yang positif adalah suku pertama. Berarti min 1 pangkat N plus 1. Dari 4N min 2. Lihat yang rumusnya. Min 1 pangkat N plus 1. 4N min 2. Nah, berarti yang C. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Ditentukan pernyataan 1, 2, 3, 4 seperti demikian. Maka yang benar yang mana? Oke. Kita lihat yang pertama. Ini adalah perubahan rumus ya. Berarti 2 kali sigma 3 sampai dengan 8 untuk K kuadrat. Kalau ingin dirubah dari 1 berarti kurangi 2. Rumusnya tambah 2. Ini 2-nya tetap. Kalau dia tambah 2 berarti dikuadratkan. 1 sampai 6 ini adalah K kuadrat. 2 kali K kali 2 4K. 2K kuadrat 4. Maka ini identik dengan 2 sigma K1 sampai dengan 6 untuk K kuadrat. 8 sigma K1 sampai 6 untuk K. 8 untuk sigma K1 sampai 6. Berarti yang ini 8-nya kan konstanta nih. Sigma K1 sampai 6 untuk 8 itu berarti adalah 6 kali 8. 6 kali 8 itu 48. Nah, berarti yang ini benar. Yang pertama benar. Yang kedua, di sini mulainya K0. Saya mulai K1 berarti tambah 1. Tambah 1 jadi 9 berarti rumusnya kurang 1. Oke, rumusnya jadi kurang 1. Berarti menjadi sigma K1 sampai 9 untuk 2K min 1 ya. Min 2 plus 1 berarti min 1. Kuadrat tapi. Jadi sigma K1 sampai 9 untuk 4K kuadrat. 2K kali ini jadi 4K plus 1. Ini ternyata yang ujungnya saja nih yang berbeda. Berarti sigma K1 sampai 9 untuk 4K kuadrat. Min 4 sigma K1 sampai 9 untuk K. Plus 9 kali 1. Nah 9 kali 1 kan 9. Nah berarti nomor I2 juga benar. Sedangkan I3 sigma K-nya mulai dari 1. Kurangi 5, kurangi 5, 7. Berarti ini tambah 5 kuadrat. Tambah 5 kalau dikuadratkan berarti K kuadrat plus 10K plus 25. 25-nya jadi konstanta. Berarti ini sama saja dengan K1 sampai 7 untuk K kuadrat tambah 10 kali K1 sampai 7 untuk K. Kemudian yang ini 7 kali 25. 7 kali 25 adalah 175. Berarti benar. Berarti I3 benar. Nah yang ini harusnya kalau K-nya mulai 1 berarti ini N-nya tambah 1 ya. Ini kan tambah, nggak ada tambah 1. Berarti yang 4 salah pasti. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Bisa dimengerti? Berikutnya.
Hasil dari, oke, persamaan 1, 2, 3, 4 yang benar. Oke, berarti sama kayak tadi. Kita lihat di sini. Berarti kita hitung ya. Kita coba hitung secara manual. K-nya 2, berarti ganjil. Kalau ganjil negatif. Berarti ya negatif jadi min 5 ya. Berarti yang berikutnya kalau K-nya 3 genap positif. 3 tambah 1 6. Berarti 6 tambah 1 7. Berarti ini kurangi 2 kan ya. Karena ini tambah 2, 5-nya. Berarti ini 9, 11, 13, 15 terakhir. Itu 21 ya. Berarti ini 17, 19, 21. Oke, kita hitung yang dekat-dekat dulu. 5, min 5 tambah 7, 2. Min 9 tambah 11, 2. Min 13 tambah 15, 2. Min 17 tambah 19, 2. Nah, berarti kan 8 dikurangi 21. Min 11 harusnya min 13. Jadi 1 salah. 2, nah ini rumusnya adalah yang tadi. 1/6 kali N tambah 1 kali 2N tambah 1. Berarti 6 dibagi 10 ada nilainya. Ini 5, ini 3. Ini 21 bagi 3 itu berarti 7. Jadi 5 kali 11 kali 7. 35 kali 11 berarti 385. Ya benar. Kemudian ini nilainya adalah K kuadrat. Jadi sigma K1 10 K kuadrat plus K. Berarti berdasarkan sifat 1 sampai 10 untuk K kuadrat ditambah 1 sampai 10 untuk K. Nah untuk K kuadrat rumusnya kayak tadi nih. Sama kan ya? Berarti ini sudah dihitung tadi 385. Karena sudah benar 385 nih. Tinggal yang ini. 10/2 kali 10 tambah 1. Berarti 385 ditambah 55. 440 ya. Nah ini salah. Berarti ini salah. Sedangkan ini adalah rumusnya tadi 10/2 kali 10 plus 1 dipangkatkan 2. Berarti 55 pangkat 2. 55 pangkat 2 itu 3.325. Berarti ini benar. Jadi 24 benarnya. Bisa dimengerti? Berikutnya. Penulisan notasi sigma yang sesuai dengan deret 1 kali 3 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 7 tambah 4 kali 9 tambah 5 kali 11 ya. Oke, saya tulis 5 kali 11. Oke, ini urut nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini urut. Berarti N kan ya. Kemudian yang keduanya juga urut. Ya, berarti sigma N1 sampai dengan 5. Yang ini 3. 3 ke 5 itu kan selisihnya 2. Tambah 2. Ini juga tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Berarti rumusnya 2N. Karena rumus pertamanya 3, nilainya berarti ini 1 plus 1. Jadi jawabannya adalah N kali 2N plus 1. Nah di opsinya kan tidak ada yang N1 sampai 5. Ini pasti bukan. Ini juga bukan. Nah sekarang 2 sampai 6. Kalau N-nya ditambah 1, 2 berarti atasmu nambah 1, 6. Berarti rumusnya berkurang 1. Rumusnya berkurang 1. Nah berarti kalau berkurang 1, N2 sampai 6 rumusnya menjadi N-1 kali
2N min 2 plus 1 itu 2N min 1. Jadi rumusnya menjadi N min 1 kali 2N min 1. Nah berarti yang D. Karena batasnya mulai dari 2 bukan dari 1. Bisa dimengerti maksud saya? Baik, kita lanjutkan. K kuadrat untuk K1 sampai 10 dirubah menjadi K3. Oke. Berarti kita harus lihat yang pertama dulu. Di sini menjadi K3. Berarti kurangi 2 ya. Kurangi 2. 3 kurangi 2 berarti 8. Berarti rumusnya tambah 2. Ya. Kalau tambah 2 berarti harusnya adalah K kuadrat plus 4K ya. Plus 4 bukan min 4. Berarti ini salah. Kemudian ini kalau dikalikan. Ini tidak dirubah. Hanya merubah jadi N aja. 7 sampai 12. Berarti 2N plus 5 kali N min 2. Kalau dikalikan. N7 sampai 12. N kali 2N berarti 2N kuadrat. Ini min 4, ini plus 5. Berarti plus 1N. Min 10. Oke, berarti yang kedua benar. Yang ketiga. Ini tambah K. Tambah K. Nah ininya salah ya. K-nya K berapa ini? Yang ini 6 ke 7 itu berarti nyambung nih. Berarti K1 sampai dengan 15. Untuk K-1 kuadrat. Dijabarkan K1 sampai 15 menjadi K kuadrat min 2K plus 1. Berarti benar. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Ditentukan minus rumus maksudnya ya. Ditentukan rumus. Maksudnya rumus ini ya. Rumus 2K plus 5 adalah N kali N plus K. Ya benar. Jadi kan rumusnya itu sigma K 1 sampai N untuk 2K plus sigma untuk K1 sampai N untuk 5 kan ya. Nah yang ini itu kan rumusnya 2 kali N plus 2 kali N plus 1. Ditambah 5N. Dicoret. Berarti kan N kuadrat plus N plus 5N. Jadi N kuadrat plus 6N. Jadi rumusnya N kali N plus 6. Nah berarti kan benar. Nah kalau N-nya jadi K plus 1. Berarti ini ganti K plus 1. K plus 1 plus 6. Jadi K plus 1 K plus 7. Kalau dikalikan berarti K kuadrat 7 tambah 1 8. 8K 1 kali 7 7. Jadi K kuadrat plus 8K plus 7. Itu hanya perubahan rumus saja. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai dari bentuk N per 3N min 1. N 1 sampai 3. Oke, berarti mulai dari 1 aja. 1 dibagi 3 min 1 kan berarti setengah ya kan. 1 per 3 min 1 2 tambah. 2 per 6 min 1 5 tambah. 3 per 9 min 1 8. Berarti ini kita buat per 40 ya. Setengah menjadi per 40 berarti kali 20. Per 5 menjadi 40 kali 8. 16. Per 8 menjadi 40 kali 5. Berarti 15. Jadi total semua 40, 51 per 40 ya.
Berarti 1,275 ya. Karena 11/40. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Bentuk dari 7/3 tambah 10/8 tambah 13/5 tambah dan seterusnya 13/143. Oke. Yang atas itu rumusnya adalah tambah 3. Tambah 3. Yang bawah 2 kuadrat min 1, 3 kuadrat min 1, 4 kuadrat min 1. Oke, berarti jadi yang bawah itu 2 kuadrat min 1, 3 kuadrat min 1, 4 kuadrat min 1. Yang ini berarti 3N ya. 3 kali 1 plus 4, 3 kali 2 plus 4, 3 kali 3 plus 4 ya. Nah itu rumusnya. Berarti ini adalah, berarti N-nya 11 ya. 12 kuadrat kan 144. Dikurangi 1, 143 ya. Berarti N-nya 11. Jadi dengan demikian, kalau dibuat ke dalam notasi sigma, N1 sampai dengan 11, berarti rumusnya adalah 3N plus 4, yang bawah adalah N plus 1 kuadrat min 1. Karena tidak ada yang cocok untuk 1 sampai 11 ini salah, nah berarti kita rubah ke 2 misalkan. Kalau 2 berarti tambah 1, tambah 1, berarti yang ini kurang 1. Yang ini kurang 1, jadi jawabannya adalah sigma N2 sampai 12 untuk 3N min 3 plus 1. Berarti 3N plus 1 bawahnya N kuadrat min 1. Lihat, adakah 3N plus 1 N kuadrat min 1? Atau kalau pakai K berarti 3K plus 1 per K kuadrat min 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kalau variabelnya K ya ngikutin K. Kalau variabelnya N yang ngikutin N. Bisa dimengerti maksudnya? Kita lanjutkan. Diketahui nosasi sigma berikut 1 sampai 4 mana yang benar? Oke. Kalau ini konstanta dikurangi konstanta juga. Berarti lihat konstantanya. 3 dikurangi 2 itu kan 1 ya. 3 dikurangi 2 itu 1. Maka yang ini identik dengan sigma I 1 sampai N untuk 1. Berarti adalah N kali 1. Maka N. Nah berarti yang ini benar. Ini batasnya dari 5 menjadi 10. Tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Berarti ini kurang 5. Kuadrat. Benar. Yang I2 benar. Ini tetap. Berarti dijabarkan 4 sampai 8 untuk K ditambah sigma 4 sampai 8 untuk 6. Ini K1 4 sampai 8 untuk K. Nah, kita ubah. Batasnya kurangi 3. Kurangi 3 5. Nah, ternyata kurangi 3 1 ya, kurangi 3, 5. Ternyata yang ini bukan 48. Ini adalah 5 kali 6. Berarti harusnya 30. Berarti bukan 48. Salah kan? Jadi jawabannya 1, 2. Kemudian yang ini juga demikian. K-nya berubah dari 0, berarti kurangi 1. Kurangi 1, 3, berarti rumusnya tambah 1. Kalau tambah 1, K0 sampai 3, ini menjadi 5 kali 5 pangkat K. Atau 5 kali K0 sampai 3 untuk 5 pangkat K. Nah, berarti ini benar. Jadi jawabannya 1, 2, 4. 1, 2, 4. Bisa dimengerti? Sigma dari 2N plus 1, sigma 1 sampai 6.
Nah, 12-nya konstanta. Konstanta ini bisa dirubah menjadi ini N1 sampai 6 untuk 2N plus 1. 12-nya bisa dirubah 6 kali 2. Sehingga ini bisa dirubah jadi sigma. N1 sampai 6 untuk 2N plus 1. Yang ini sigma juga. N1 sampai 6 untuk 2. Sehingga bisa digabung menjadi sigma N1 sampai 6 untuk 2N tambah 1 tambah 2. Berarti plus 3. Jadi bentuk lainnya adalah 2N plus 3. Karena batasnya 1 sampai 6 nggak ada, kita ubah batasnya menjadi 2. Berarti tambah 1, maka rumus kurang 1. Kalau kurang 1 berarti N2 sampai 7. 2N min 3 tambah 1 berarti 2N plus 1. Jadi kalau 2 sampai 7, rumusnya adalah 2N plus 1. Nggak ada. Ubah lagi. Tambah 1, 3, tambah 1, 8. Berarti ini kurang 1. Nah, kalau kurang 1 berarti N3 sampai 8 untuk 2N. Berarti jawabannya yang E. Bisa dimengerti? 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32. Oke, berarti yang atas tetap. Yang bawah adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Berarti kalau dibuat notasi sigma, I1 atau N ya, N1 sampai dengan 5 untuk 1/2 pangkat N. Karena nggak ada berarti N1 sampai 5 untuk 2 pangkat min N. 1 sampai 5 untuk 2 pangkat min N. Ini bukan. Oke, kita rubah menjadi batasannya 0. 0 berarti kurang 1. Kurang 1 jadi 4. Berarti rumusnya N-nya tambah 1. Berarti sigma N 0 sampai 4 untuk 2 pangkat min N min 1. Nah, berarti yang D. Itu jawabannya. Saya kira itu pembahasan tentang notasi sigma. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.